Di saat itu semua surat-surat rumah dan hak atas rumah tersebut jelas atas namanya Pupung. Makanya Aulia ini tiba-tiba kemudian bilang kepada Pupung, "Mas, kayaknya kita sudah mentok banget. Rasanya kalau nyicil terus tiap bulan gini ke bank berat banget ya rasanya. Aku pengen lunasi saja sekalian biar kita gak usah pusing tiap bulan. Apalagi gara-gara ini keluarga kita jadi berantakan. Aku gak mau," ucap Aulia. Lalu kemudian sobat, Pupung pun menjawab, "Ya aku tahu, aku juga sangat pusing. Apa solusinya? Kamu punya solusi gak buat permasalahan kita ini?" tanya Pupung. Kemudian Aulia menjawab lagi, "Ya aku belum ada sih, cuma aku tuh kepikiran satu hal. Gimana kalau kita jual aja rumah ini, terus kita beli rumah yang jauh lebih murah dari rumah ini, dan kita lunasi hutang. Kita tetap akan punya rumah dan keluarga kita akan baik-baik aja," ucap Aulia. Kemudian Pupung yang mendengar saran dari istri keduanya ini langsung menjawab, "Hah? Gimana? Jual rumah? Enggak ya? Aku gak mau. Gila ya kamu. Itu rumah aku dapetinnya susah-susah. Banyak perjuangan yang aku lakukan untuk rumah ini. Gak bisa begitu dong. Aku tiba-tiba menjual rumah ini. Pokoknya gak boleh main jual-jual aja." Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian yang mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Jakarta, di mana ada seorang perempuan yang mencoba untuk menyewa seorang paranormal atau dukun untuk bisa menyantet suaminya sendiri. Namun di dalam aksinya tersebut ternyata rencana jahat itu tidak berhasil. Lalu karena dia tetap ingin suaminya itu tewas di tangannya, akhirnya dia memutuskan untuk menyewa algojo atau eksekutor bayaran demi bisa mengeksekusi sang suami. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sang istri sampai tega melakukan hal tersebut? Langsung saja kita bahas cerita yang mengerikan ini di Kata Pena. Emosi terpendam lama itu yang jadi salah satu penyebab Aulia Kusuma tega menawas suaminya Edi Purnama Sadili dan putra tirinya Adi Pradana. Polisi juga menyebut yang sudah direncanakan sejak Juli ini awalnya akan dilakukan dengan cara santet dan tembak. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan, ada seorang perempuan yang bernama Aulia Kusuma. Usianya sudah 45 tahun. Aulia ini tinggal di sebuah rumah mewah berlantai 2 di kawasan Jakarta Selatan. Aulia merupakan mahasiswi lulusan dari Saint Mary's College, Jakarta, jurusan sekretaris. Dari Facebooknya, Aulia ini diketahui bekerja di PT Bangun Energy Resource. PT tersebut adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan dan juga energi. Aulia Kusuma ini bekerja sebagai koordinator keuangan sejak tahun 2011 di perusahaan tersebut. Dan Aulia saat itu memilih untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edi Chandra alias Pupung Sadili. Edi Chandra alias Pupung ini biasa dipanggil Pupung, dan Pupung bisa dikatakan bukanlah orang yang sembarangan juga. Dia ini memiliki sepak terjang yang dikenal jago silat dan namanya cukup harum di tengah-tengah masyarakat. Pupung ini ternyata pernah menjadi relawan Jokowi pada Pilpres 2019 silam. Lalu tidak hanya itu, Pupung juga menjadi pendiri komunitas bumi datar atau Flat Earth di Indonesia. Dalam komunitas itu, Pupung ini menjadi foundernya, dan selain itu Pupung juga bisa dikatakan suka berbisnis, makanya tidak heran Pupung ini dikenal sebagai seorang miliarder. Pupung dan keluarganya tinggal di sebuah rumah besar yang dibeli oleh Pupung sendiri di kawasan Jakarta Selatan. Rumah tersebut bercat warna putih dengan 2 pilar berukuran sangat besar pada bagian depannya dan memiliki luas tanah sekitar 500 meter persegi dengan luas bangunan 400 meter persegi. Saking besar dan megahnya rumah tersebut, aset yang ada di dalam rumah itu ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tak hanya dari aset yang ada di dalam rumah, tetapi harta Pupung juga ditaksir
mencapai sekitar 30 miliaran rupiah. Lalu selain itu, Pupung juga memiliki lahan kosong seluas 500 meter persegi yang menempel dengan rumah tinggalnya, di mana lahan itu disewakan kepada seseorang yang bernama Farid untuk dibangunkan sebuah bengkel dan perawatan sekaligus cuci mobil. Jadi dari cerita ini kita bisa melihat Pupung ini adalah seorang sultan alias orang kaya. Jadi sudah pasti istri Pupung yaitu Aulia tadi itu diberikan nafkah yang sangat cukup oleh Pupung. Lalu dibalik itu semua, ternyata sebelum menikah dengan Aulia, ternyata Pupung ini sudah pernah menikah dengan wanita yang bernama Heni Handayani. Dari pernikahan Pupung dan Heni, mereka dikaruniai anak yang bernama M. Adi Pradana alias Dana. Pada saat menikah dengan Aulia, sebenarnya Heni dan Pupung belum bercerai. Heni ini menerima takdirnya diduakan oleh Pupung. Namun dalam pernikahan Aulia dan Pupung, sebenarnya Aulia sendiri merupakan seorang janda. Aulia ini memiliki 2 orang anak dari hasil pernikahannya dengan mantan suaminya. Kedua anaknya itu bernama Angel dan Giovanni Kelvin Octavianus Robert. Nah, lalu entah apa yang terjadi, Angel justru tidak lagi ikut dengan Aulia. Yang ikut dengan Aulia tinggal bersama Pupung hanyalah Kelvin. Lalu singkat cerita, Pupung sangat menerima anak tirinya tersebut. Dan di dalam pernikahan Pupung dengan Aulia, mereka juga dikaruniai 1 orang anak. Yang mana di dalam cerita ini anak tersebut sudah berusia 4 tahun. Hubungan antara Pupung dengan kedua istrinya yang bernama Heni dan Aulia serta anak-anak dari hasil pernikahannya yaitu Dana dan juga Kelvin semuanya sangat harmonis dan baik-baik saja. Heni menerima kalau dia harus diduakan meskipun hatinya terasa sangat sakit. Tetapi meskipun begitu, mereka terlihat baik-baik saja dan bahkan sering pergi liburan bersama ke luar kota. Kebersamaan dan keharmonisan mereka itu berjalan selama beberapa tahun. Namun singkat cerita, pada suatu waktu, tiba-tiba semua itu menjadi berantakan. Tiba-tiba Aulia meminta kepada Pupung suaminya untuk dibukakan sebuah usaha restoran. Pada saat itu, ketika Pupung mendengar apa yang diinginkan oleh istri keduanya ini, Pupung sebenarnya sangat mendukung sekali. Saat itu, Aulia meminta Pupung untuk memberikan dana sebagai modal dan Pupung langsung memberikan sejumlah uang kepada Aulia. Kemudian tanpa berlama-lama, Aulia pun mulai merencanakan bisnisnya. Namun, tidak semudah seperti yang dibayangkan. Bisnis tersebut tidak semulus dengan apa yang sudah direncanakan oleh Aulia. Di mana ketika Aulia ini ternyata tidak berhasil menghadapi masalah di dalam bisnisnya tersebut, dia justru mengalami kebangkrutan. Bisnisnya tersebut secara total gagal. Di balik semua itu, sebenarnya faktor dari kegagalan bisnis ini berasal dari Aulia sendiri. Secara pribadi, Aulia ini orangnya sangat boros, konsumtif, dan suka berfoya-foya. Dia tidak jarang memakai uang bisnis yang seharusnya bisa diputar kembali untuk hal-hal yang tidak penting. Maka dari itu, di saat bisnis yang dia bangun ini bangkrut, justru dia memiliki tunggakan yang sangat banyak. Di samping itu, Dana, anak dari hasil pernikahan dengan istri pertamanya Pupung, mulai mengetahui kalau istri muda sang ayah atau ibu tirinya diberikan modal usaha oleh ayahnya, dan dia merasa sangat kesal dan merasa tidak senang alias cemburu. Tapi kecemburuan dari Dana ini bukan tanpa sebab. Jadi semenjak Aulia diberikan modal oleh Pupung, keuangan Dana dari sang ayah Pupung dan juga kepada ibunya Heni itu jadi berkurang. Mereka merasa perlahan-lahan keuangan keluarga mereka itu menjadi menurun dan tidak stabil. Selain Dana, ibunya Heni juga ikut merasa kesal. Tidak jarang Heni mengompor-ngompori Dana. Karena hal itulah, keadaan keluarga mereka yang tadinya harmonis mulai menjadi keluarga yang penuh dengan konflik. Mereka tidak akur dan sering cekcok. Dana sering sekali bilang kepada ibu tirinya, Aulia, kalau dia sangat kesal dan menjadi tidak suka kepada Aulia. Lalu masalah mulai berdatangan.
Aulia dan Pupung sering sekali terlibat cekcok dan Aulia ini tipikal perempuan yang memiliki temperamental tinggi dan kontrol emosi yang buruk. Dia kerap sekali marah-marah sambil melempar piring dan juga terkadang mencaci maki Pupung. Namun demikian, Pupung ini juga sering sekali tidak tinggal diam. Dia membela diri dan tetap mempertahankan harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Perlakuan kasar Aulia kepada Pupung akhirnya membuat Pupung ini jadi membalas. Ketika Aulia melempar barang, tidak jarang juga Pupung bahkan sampai membalas dengan melempar barang juga. Keadaan sering sekali membuat Pupung jadi bingung harus bagaimana menghadapi istri keduanya ini. Karena tidak jarang Pupung juga mencoba untuk menempuh jalan yang baik. Tapi sayangnya respon dari istri kedua yang bernama Aulia ini tetap sama. Dia selalu membalasnya dengan penuh emosi. Lalu tidak hanya itu, istri pertama dari Pupung yaitu Heni dan juga anaknya yang bernama Dana juga selalu mengungkit soal uang yang diberikan kepada istri kedua, Aulia. Yang mana hal ini ternyata membuat Pupung jadi stres dan Aulia yang mendengar hal tersebut juga merasa sangat tertekan. Dia merasa disudutkan dan disalahkan terus. Padahal menurut Aulia, ya dia hanya mencoba untuk memulai bisnis agar mendapatkan income untuk membantu keuangan keluarga tersebut. Namun karena bangkrut, banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga tersebut, terutama Pupung. Karena selama bisnis itu bangkrut, banyak kekurangan uang yang harus ditutupi. Dan selama berbisnis, mereka sudah menguras isi tabungan mereka. Dan tentunya jumlah uang tersebut tidaklah sedikit. Di saat itu Aulia mencoba memutar otak. Dia tahu diri, dia mulai dibenci di keluarga tersebut gara-gara kebangkrutan usahanya. Lalu dia berpikir untuk meminjam uang. Di saat itu dia tidak mau meminjam uang kepada perorangan. Karena jumlah uang yang harus dipinjam sangat besar, mau tidak mau Aulia ini meminjam kepada bank. Di saat itu Aulia mencoba untuk berdiskusi dengan Pupung dengan berkata, "Mas, banyak banget kebutuhan dan uang yang kita butuhkan untuk nutupin kerugian usaha. Gimana kalau kita pinjam dari bank aja ya? Kalau minjam sama orang kan gak enak, apalagi nominalnya gede banget," kata Aulia. Aulia di saat itu berdiskusi dengan kepala dingin. Namun Pupung yang mendengar kalimat itu dengan kondisi kepalanya juga sudah pusing mencari uang, akhirnya nurut-nurut aja dengan saran dari Aulia. Lagian pada saat itu seperti tidak ada opsi lain. Jadinya Pupung kemudian mengikuti saran istrinya dengan nekat. Mereka mengajukan peminjaman ke 2 bank sekaligus. Nggak tanggung-tanggung, hutang yang pertama itu besarnya sampai 7 miliar. Dan ini mereka pinjam di Bank Danamon. Lalu kemudian mereka meminjam lagi sebesar 2, miliar rupiah di Bank BRI. Peminjaman ini mereka ajukan atas nama Aulia dan juga Pupung. Lalu yang terakhir, hutang kredit mencapai 500 juta sehingga total hutang tersebut mencapai 10 miliar rupiah. Jumlah hutang yang sangat banyak itu harus dikembalikan oleh Aulia dan Pupung selama beberapa tahun dengan angsuran per bulannya sebesar 200 juta. Angka yang benar-benar fantastis. Pada awalnya, Aulia yang harus mencicil angsuran itu dengan nominal yang dirasa olehnya tidak ada masalah dan lancar-lancar aja. Namun lama-kelamaan, Aulia dan Pupung juga merasa engap untuk menyetorkan cicilan tersebut. Apalagi keadaan di rumah mereka juga jadi banyak masalah karena mereka memiliki hutang yang sangat besar. Makanya semenjak mereka memilih untuk meminjam uang kepada bank, di saat itu permasalahan di rumah tangga mereka semakin banyak. Karena tidak mau setiap bulannya tertekan memikirkan cicilan, Aulia mencoba untuk mencari cara lain. Bagaimana agar bisa langsung melunasi uang sebesar 10 miliar tersebut kepada pihak bank tanpa harus mencicil setiap bulan. Dia berpikir lumayan lama dan akhirnya tiba-tiba terpikir untuk menjual rumah yang saat ini mereka tinggali. Padahal rumah tersebut bukanlah hak dari Aulia sendiri, tetapi rumah tersebut hak daripada Pupung dan juga istri pertamanya, Heni. Di saat itu semua surat-surat rumah dan hak atas rumah tersebut jelas atas namanya Pupung. Makanya Aulia ini tiba-tiba kemudian
bilang kepada Pupung, "Mas, kayaknya kita sudah mentok banget. Rasanya kalau nyicil terus tiap bulan gini ke bank berat banget ya rasanya. Aku pengen lunasi saja sekalian biar kita gak usah pusing tiap bulan. Apalagi gara-gara ini keluarga kita jadi berantakan. Aku gak mau," ucap Aulia. Lalu kemudian sobat, Pupung pun menjawab, "Ya aku tahu, aku juga sangat pusing. Apa solusinya? Kamu punya solusi gak buat permasalahan kita ini?" tanya Pupung. Kemudian Aulia menjawab lagi, "Ya aku belum ada sih, cuma aku tuh kepikiran satu hal. Gimana kalau kita jual aja rumah ini, terus kita beli rumah yang jauh lebih murah dari rumah ini, dan kita lunasi hutang. Kita tetap akan punya rumah dan keluarga kita akan baik-baik aja," ucap Aulia. Kemudian Pupung yang mendengar saran dari istri keduanya ini langsung menjawab, "Hah? Gimana? Jual rumah? Enggak ya? Aku nggak mau. Gila ya kamu. Itu rumah aku dapetinnya susah-susah. Banyak perjuangan yang aku lakukan untuk rumah ini. Gak bisa begitu dong. Aku tiba-tiba menjual rumah ini. Pokoknya gak boleh main jual-jual aja," ucap Pupung sambil emosi. Lalu Aulia berkata lagi, "Tapi kan harga rumah ini kalau dijual bisa mencapai 26 miliar mas. Bisa buat bayar hutang 10 miliar terus sisanya ya bisa beli rumah yang rate-nya di bawah ini kan. Lagian yang jalanin bisnis ini juga aku. Kamu gak turut andil. Kamu kerjanya seharian hanya nongkrong sama teman-teman kamu. Aku yang kesal dong mas. Sekarang ada jalannya tapi kamu malah begini. Gak mau gimana sih? Cari jalan dong," ucap Aulia lagi. Lalu Pupung semakin kesal dan dia menjawab, "Ini nih yang bikin aku makin kesal, makin emosi sama kamu. Aku makin geram lihat kelakuan kamu. Aku tuh kalau mikir-mikir lagi ya, jadi nyesel nikahin kamu. Kamu tuh pembawa sial. Semenjak nikah sama kamu, asetku ya sebentar lagi bakal disita, bakal habis," ucap Pupung lagi. Aulia yang mendengar hal itu merasa sangat sakit hati dan bersedih. Dia kecewa sekali dengan Pupung karena ucapan Pupung melukai hatinya. Aulia di saat itu tidak terima dan langsung adu mulut, yang mana akhirnya usaha Aulia untuk membujuk Pupung berakhir tidak berhasil. Dan mulai di saat itu mereka sering sekali terus-terusan terlibat cekcok besar, dan hal itu membuat Aulia menjadi geram kepada suaminya ini. Penolakan itu membuat Aulia menjadi punya niat yang jahat terhadap Pupung. Aulia ini merasa sangat tidak terima dengan perlakuan dari suaminya. Di saat dia sedang terlilit hutang, tapi bisa-bisanya suaminya ini tidak mau mengikuti sarannya. Lalu tibalah pada suatu hari, Aulia ini sudah merasa sangat dendam dengan sang suami. Kemudian tiba-tiba dia punya ide untuk mengeksekusi sang suami, tapi menggunakan cara yang goib, yaitu dengan menyantet suaminya. Pada saat itu Aulia mulai gelap mata. Dia sudah mulai mencari-cari informasi soal dukun yang bisa menyantet seseorang. Karena alasannya dia tidak mau turun tangan langsung untuk mengeksekusi sang suami. Lalu kemudian Aulia ini mencoba untuk mencari tahu kepada salah satu ART-nya yang bernama Kastini. Dia bertanya, "Tini, kamu tahu nggak di mana ada dukun? Kamu punya kenalan dukun nggak?" Lalu kemudian Tini ini menjawab, "Ada sih bu, tapi untuk apa?" Lalu Aulia menjawab lagi, "Kamu gak usah banyak tanya, nanti pokoknya saya kasih kamu uang. Kamu tutup mulut aja, carikan saya dukun pokoknya, ya." Lalu Tini langsung mengiyakan perintah dari Aulia. Tidak lama kemudian, Tini mengabari Aulia kalau dia sudah menemukan dukun yang diminta oleh majikannya ini. Tanpa berlama-lama, Aulia pun meminta Tini menyantet Pupung melalui dukun tersebut. Dia bilang, "Tini, sekarang tugas kamu minta ke dukun itu kalau saya mau mempengaruhi pikiran suami saya Pupung supaya dia mengiyakan apapun permintaan saya, terutama untuk menjual rumah. Bilang juga sama dukunnya, bisa nggak bikin Pupung jadi tunduk sama saya," ucap Aulia. Pada saat itu, si ART yang bernama Tini ini mendengar hal itu sebenarnya agak kaget. Dia tidak menyangka kalau majikannya itu berniat jahat pada suaminya sendiri. Namun lagi-lagi karena tidak mau ikut campur, makanya Tini mengiyakan saja perintah dari majikannya tersebut. Nah lalu Aulia juga menitipkan biaya untuk menyantet sang suami kepada ART-nya tersebut.
Setelah beberapa hari ditunggu, jasa dukun tersebut tidak ada efeknya. Tidak ada hasil sama sekali. Pupung Sadili tetap sehat-sehat saja. Selama berhari-hari menunggu, Pupung sama sekali tidak menggubris atau membicarakan tentang penjualan rumah kepada istri keduanya Aulia. Pupung bahkan tampak bersantai-santai saja seperti orang normal yang tidak terpengaruh apa-apa dengan ilmu sihir. Karena hal itu, akhirnya membuat Aulia ini mencari ide lain karena beranggapan kalau jalannya menggunakan dukun ternyata tidak efektif. Pada saat itu Aulia memiliki ide untuk mengeksekusi Pupung saja, di mana ini merupakan pilihan terakhir yang harus dilakukan oleh Aulia karena dia merasa sudah sangat buntu untuk bisa menyelesaikan permasalahan hutangnya kepada bank. Dia berpikir nanti jika suaminya Pupung meninggal dunia, hutang bank atas nama Pupung bisa-bisa digugurkan dan mereka akan terlepas dari hutang tersebut. Di saat itu dia mencari informasi bagaimana cara mendapatkan seorang eksekutor. Lalu Aulia ingat dia memiliki seorang mantan pembantu, yang mana mantan pembantunya ini punya suami yang punya kenalan seorang eksekutor bayaran yang berasal dari Lampung. Singkat cerita, Aulia langsung menghubungi mantan pembantunya itu dan menceritakan tujuan dan keinginannya. Di saat itu, suami dari mantan pembantunya ini mengiyakan permintaan dari Aulia dan berhasil mendapatkan 2 orang eksekutor bayaran. Yang pertama namanya M. Nur Sahid alias Sugeng dan yang kedua namanya Kusmawanto alias Agung yang dua-duanya berasal dari Lampung. Karena proyek untuk mengeksekusi ini berada di Jakarta, kemudian Aulia mencoba untuk menghubungi kedua eksekutor itu untuk bisa tinggal di Jakarta terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Aulia bertemu dengan 2 eksekutor itu di dalam mobil di area kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada saat itu, Aulia menjanjikan bayaran sebesar 500 juta untuk kedua eksekutor apabila si eksekutor itu berhasil mengeksekusi suaminya Pupung. Tanpa melakukan negosiasi dan merasa kalau bayaran itu sudah sangat cukup, kedua eksekutor itu langsung deal. Mereka setuju untuk membantu eksekusi tersebut dengan perjanjian akan dibayar 500 juta. Lalu singkat cerita, tibalah waktunya. Tepat pada tanggal 23 Agustus tahun 2019. Aulia dan kedua eksekutor kemudian mulai menyusun strategi yang mana pada malam hari itu Aulia terlihat tidak seperti biasa. Dia mencoba untuk merayu-rayu Pupung dan menggoda Pupung untuk melakukan hubungan badan. Pada saat itu namanya suami yang sudah lama tidak menyentuh istrinya ya karena berbagai pertengkaran yang sebelumnya terjadi. Akhirnya Pupung pun luluh kepada Aulia. Lalu mereka melakukan hubungan suami istri. Hubungan tersebut dilakukan dengan harapan Pupung akan kelelahan dan tertidur sehingga nantinya Aulia punya kesempatan untuk memasukkan kedua eksekutor dan mengeksekusi suaminya ini. Lalu, tidak lama setelah melakukan hubungan badan, ternyata harapan tidak sesuai. Pupung nampak masih segar di saat itu dan dia justru tidak kunjung tertidur. Lalu, Aulia ini sempat cemas dan berpikir, dan tiba-tiba dia izin keluar kepada Pupung dengan mengatakan, "Mas, aku keluar sebentar ya mau ambil minum." Dan Aulia langsung melepas pelukan Pupung dan Pupung pun mengizinkan dengan berkata, "Oke sayang, jangan lama-lama ya, aku tunggu." Kemudian Aulia pun keluar dan bertemu dengan anaknya Kelvin. Anaknya ini sebenarnya sudah mengetahui rencana dari sang ibu untuk mengeksekusi ayah tirinya, Pupung. Ketika itu Aulia yang bertemu Kelvin membicarakan rencana selanjutnya karena merasa rencana awal itu gagal. Nah, di dalam rencana selanjutnya, Aulia mendapatkan ide dari anaknya untuk memberikan Pupung jus tomat yang sudah dicampur dengan obat tidur. Di saat itu, Kelvin anaknya sudah mempersiapkan obat tidur tersebut dan Aulia langsung menyiapkan jus tomat untuk diberikan kepada suaminya yang sudah berusia 54 tahun tersebut. Setelah itu, dia menuju ke kamar dan
menyapa Pupung yang masih terbaring di atas tempat tidur. "Mas, maaf ya, lama. Ini aku buatin kamu jus tomat. Kamu kan suka banget jus tomat," ucap Aulia. Dan tanpa kecurigaan, kemudian Pupung langsung bangun dari tempat tidur dan meminum jus tomat itu. Beberapa menit setelahnya, Pupung tiba-tiba langsung terlelap. Pada saat yang sama, Kelvin juga sedang melancarkan rencana yang lain, yaitu ingin menghabisi saudara tirinya yang bernama Dana, yang merupakan anak kandung dari Pupung dan juga Henny. Ternyata selama ini, Kelvin selaku anaknya Aulia itu merasa kesal karena si Dana ini sering sekali cekcok dengan sang ibu, yang membuat Kelvin ini merasa dendam dengan Dana dan pernah terlibat adu jotos. Apalagi ketika itu, Dana ini sempat mengancam akan mengeksekusi Aulia. Ya jelas Kelvin di saat itu tidak terima dengan ucapan Dana kepada ibunya. Malam itu, sesuai dengan rencana, Kelvin ini mencoba untuk mengajak Dana minum whisky bersama. Namun tanpa disadari oleh Dana kalau Kelvin mempunyai niat jahat kepada dia. Padahal selama ini Dana tahu kalau Kelvin ini sangat benci kepada dia. Namun di malam itu entah apa yang difikirkan oleh Dana, yang mungkin dia merasa kayak Kelvin sedang baik kepada dia. Akhirnya dia menuruti ajakan dari Kelvin. Kelvin di saat itu sudah membawa minuman keras whisky tersebut, dan minuman itu sebenarnya sudah dicampur dengan obat tidur. Ketika Dana dan Kelvin minum-minum, kemudian tiba-tiba saja badan Dana oleng. Obat yang Kelvin campurkan pada miras tersebut bereaksi dengan sangat cepat karena tercampur dengan alkohol. Setelah meminum whisky itu, tiba-tiba Dana terjatuh. Dan tiba-tiba saja dia langsung ngorok, tertidur pulas. Begitu juga dengan Pupung yang berada di dalam kamar juga sudah tertidur pulas. Setelah keduanya berhasil dibuat tertidur, mereka berdua akhirnya mendapatkan perlakuan yang sama dari Kelvin dan juga Aulia, yang mana Kelvin dan Aulia langsung membekap Dana dan juga Pupung menggunakan handuk yang telah mereka basahi dengan alkohol hingga mereka berdua kehabisan nafas dan akhirnya meninggal dunia. Di dalam cerita ini yang membingungkan adalah apa fungsinya mereka menyewa eksekutor bayaran jika di dalam melakukan aksinya ini mereka masih menggunakan tangan sendiri untuk mengeksekusi kedua targetnya. Tetapi ternyata sobat, kedua pembunuh bayaran tersebut, yaitu M. Nur Syahid alias Sugeng dan Kuswanto alias Agung, itu berfungsi sebagai orang yang akan menutupi jejak dari Aulia dan Kelvin, yang mana keduanya membantu Aulia dan Kelvin untuk memusnahkan kedua jasad para korban. Kedua eksekutor tadi berencana untuk membakar jasad Pupung dan juga Dana. Namun sebelum itu, mereka sempat mencari lokasi yang tepat untuk membakar keduanya. Lalu kemudian, di dalam hal ini, Aulia dan Kelvin lagi-lagi turun tangan. Mereka sempat berputar-putar mencari lokasi untuk membakar kedua jasad itu di daerah Tangerang Selatan. Namun setelah beberapa saat berputar-putar, mereka tidak menemukan lokasi yang cocok. Sebelum menemukan lokasi yang tepat, kemudian Aulia dan Kelvin beserta dua eksekutor bayaran mencoba untuk membakar jasad Pupung dan Dana di garasi mobil. Namun sayangnya, tindakan mereka itu gagal. Ketika mereka berusaha untuk membakar kedua jasad, ternyata jasad itu masih terlihat utuh, yang mana justru api hampir saja melahap seisi garasi, yang mana hal tersebut bisa saja mengundang perhatian warga. Lalu, karena sudah gagal dalam usaha pertama mereka untuk menghilangkan jejak, kemudian mereka kepikiran untuk membakar kedua jasad itu di luar Jakarta. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2019, mereka pun memutuskan untuk membakar keduanya di daerah Gunung Cidahu, Sukabumi. Mereka berangkat pada malam hari, dan pada malam itu, kedua eksekutor bayaran menggotong tubuh kedua jenazah lalu meletakkannya di dalam mobil berjenis Calya milik Pupung. Kemudian kedua eksekutor bayaran itu mengendarai mobil tersebut, sedangkan Kelvin dan Aulia berada di mobil yang berbeda. Mereka beriring-iringan konvoi mengikuti mobil Calya yang berisi jenazah dari belakang. Di tengah perjalanan, sebenarnya Aulia dan Kelvin dan kedua eksekutor bayaran itu sempat kepikiran untuk meletakkan kedua jenazah itu di sekitar SPBU Cirende. Mereka sempat berkomunikasi dengan berkata, "Apa kita buang di sini aja kali ya? Gak ketahuan kali, langsung bakar aja.
capek banget kalau harus ke Sukabumi, ucap Aulia. Kemudian salah satu dari mereka menjawab, jangan gegabah Bu. Ini 2 jasad loh, nanti kalau asal main buang aja gampang banget ketahuan. Apalagi pasti kita gak sadar, dari tadi kita kerekam CCTV di mana-mana. Bahaya. Lalu kemudian, karena merasa ketakutan juga, akhirnya mereka melanjutkan rencana awal untuk membuang jasad itu ke daerah Cidahu, Sukabumi. Sebelum sampai ke lokasi tujuan, mereka ini sempat membeli bensin terlebih dahulu untuk melakukan pembakaran. Lalu mereka baru melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di sekitar Gunung Cidahu. Setelah mereka sampai di sekitar Gunung Cidahu, Kelvin dan juga kedua eksekutor bayaran langsung membawa bensin yang sudah mereka beli tadi. Kedua jasad yang masih berada di dalam mobil langsung disirami dengan bensin tersebut. Tanpa berlama-lama, kemudian Kelvin langsung melemparkan api ke tubuh 2 jenazah. Tidak lama, kobaran api itu langsung menyambar dan membakar kedua korban. Api yang membakar kedua korban ini sangat besar. Api tersebut tidak hanya membakar kedua jasad, namun berikut juga dengan mobil-mobilnya. Dan di saat itu, ternyata Kelvin juga secara tidak sengaja terkena sambaran api. Bagian tubuh Kelvin itu lumayan parah terbakar. Dan di saat itu, api berkobar semakin besar dan mobil pun mulai terbakar secara keseluruhan. Setelah itu mereka berusaha untuk pergi dari lokasi tersebut. Namun tiba-tiba, ternyata dari kejauhan, ada seorang warga yang melihat kejadian itu. Dia berteriak dari kejauhan dengan berkata, apa yang kalian lakukan? Woi, ngapain kalian? Dan semua pelaku yang mulai menyadari kalau aksi mereka itu diketahui oleh warga langsung menyalakan mobil dan berusaha untuk melarikan diri. Pada saat itu, kobaran api yang semakin besar membuat warga di sekitar mulai panik. Warga yang tadinya melihat kemudian berteriak minta tolong agar warga lain segera datang membantu. Di antara para warga juga ada yang menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan hal tersebut. Lalu singkat cerita, beberapa saat kemudian atas usaha dari para warga, api pun berhasil dipadamkan. Pihak kepolisian yang sudah berada di lokasi langsung memeriksa mobil tersebut dan ternyata di dalam mobil itu ditemukan 2 jenazah. Pihak kepolisian langsung melakukan evakuasi dan identifikasi untuk mengetahui identitas kedua jasad. Kedua jasad dibawa ke rumah sakit terdekat dan di saat itu diketahuilah identitas dari keduanya. Dengan data yang sudah didapatkan oleh pihak kepolisian mengetahui kalau jasad itu adalah jasad Pupung Sadili dan juga anaknya yang bernama Dana. Pihak kepolisian langsung menghubungi pihak keluarga. Saat itu pihak kepolisian menghubungi istri pertama dari Pupung, yaitu Heni. Heni yang menerima berita itu tidak percaya pada awalnya. Soalnya yang dia tahu, suami dan anaknya itu berada di rumah bersama istri keduanya. Namun Heni di saat itu tidak menjelaskan di mana dia berada. Apakah dia sedang berada di luar kota atau sedang berada di rumah orang tuanya. Tetapi yang jelas, dia tidak tahu menahu apa yang terjadi di rumah mereka. Apa yang terjadi dengan suaminya dan anak kandungnya. Lalu Heni yang awalnya tidak percaya, langsung diberikan semua bukti oleh pihak kepolisian. Dan Heni pun akhirnya baru yakin kalau itu adalah suami dan anaknya. Dia menangis histeris. Dia mencoba untuk menghubungi Aulia, istri kedua dari suaminya. Pada saat itu, Aulia tiba-tiba menanggapi dengan pura-pura kaget dan menangis. Kemudian tidak hanya itu, dia juga sempat-sempatnya beralibi mengatakan kalau beberapa hari lalu di rumahnya juga terjadi kebakaran. Dia juga bilang kalau dia sempat menghubungi Pupung lewat pesan WA, mengadu kalau rumah mereka terbakar. Ya, ini semua adalah alibi yang dilakukan oleh Aulia karena dia sempat membakar kedua jasad di garasi rumah. Heni yang mendengar kabar dari Aulia ini awalnya tidak merasa curiga. Dia berpikir ya apa yang diceritakan oleh Aulia ini benar. Namun ketika Heni menanyakan beberapa hal terkait kejadian tersebut, Aulia ini menjawab dengan berbelit-belit. Di saat itu Heni menanyakan Aulia ada di mana di jam tersebut dan apa yang dia lakukan. Dan beberapa pertanyaan lain yang membuat Aulia ini tiba-tiba bersikap panik. Jawaban dari Aulia benar-benar tidak meyakinkan. Dari sinilah Heni berubah menjadi curiga kepada Aulia. Sementara itu pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Lalu pihak kepolisian mulai menemukan beberapa jejak bukti, di mana bukti-bukti tersebut mengarah kepada si pelaku. Pihak kepolisian langsung melakukan koordinasi dengan Heni. Dan setelah dibeberkan beberapa bukti, semua bukti-bukti tersebut mulai mengarah kepada Kelvin dan juga Aulia.
Lalu pihak kepolisian mencoba untuk meminta keterangan kepada keduanya. Kelvin dan Aulia diinterogasi, namun mereka mengelak pada saat itu dengan alasan yang tidak jelas. Pihak kepolisian masih belum yakin dengan keterangan dari Aulia dan Kelvin. Lalu pihak kepolisian menemukan ada hal yang janggal dan sedikit berhubungan dengan kejadian ini. Pihak kepolisian menanyakan kenapa di tubuh Kelvin ada luka bekas terbakar dan luka itu masih sangat baru. Pihak kepolisian yang mulai semakin curiga, ditambah dengan pernyataan yang disampaikan oleh Henny soal kecurigaannya, semakin yakin kalau pelakunya adalah Kelvin dan juga Aulia. Di saat itu pihak kepolisian menanyakan apa yang menyebabkan tubuh Kelvin terbakar dan mengapa tubuhnya terbakar bertepatan dengan hari di mana saudara tirinya dan ayah tirinya tewas ditemukan dalam kondisi terbakar juga. Kelvin di saat itu tidak bisa menjawab dan pihak kepolisian langsung mendesak Kelvin dan ibunya, Aulia. Sampai pada akhirnya mereka pun mengakui kalau merekalah pelaku dari aksi pembakaran terhadap kedua jenazah tersebut. Aulia di saat itu sempat mengaitkan pembantunya yang bernama Tini. Dia bilang Tini juga terlibat secara tidak langsung di dalam eksekusi ini. Namun pihak kepolisian di saat itu hanya menjadikan Tini sebagai saksi karena Tini sebenarnya tidak terlibat apapun. Dia hanya orang yang mengajukan dukun santet kepada Aulia. Lalu pihak kepolisian memberikan kabar kepada Henny. Pihak kepolisian menceritakan bahwa anak kandungnya Dana dan suaminya itu dieksekusi oleh Aulia serta anaknya yang bernama Kelvin. Kedua korban dihabisi oleh ibu dan anak ini. Henny yang mendengar kabar tersebut tidak kuasa menahan tangis. Bibirnya bergetar, dia menahan tangis dan sangat-sangat kecewa. Dia di saat itu sambil menangis sampai mengucap, namun dia tidak mampu mengeluarkan suara karena saking emosi dan sedihnya. Setelah semuanya terungkap, jenazah Pupung serta Dana akhirnya dibawa pulang untuk dimakamkan. Jenazah kedua korban ini dimakamkan bersebelahan, yang mana Dana jenazahnya ditempatkan di atas kaki sang ayah. Ketika memakamkan kedua jenazah, Henny juga ikut serta di sana. Henny juga ikut serta menumpahkan tanah dari telapak tangannya sedikit demi sedikit sambil menangis. Sesekali Henny berhenti menumpahkan tanah, tangannya sibuk mengusapkan air mata di pipinya dengan tisu. Kedua korban akhirnya selesai dimakamkan. Sementara di sisi lain, kedua pelaku, yaitu Kelvin serta Aulia, mengatakan kalau pelaku di dalam kasus ini melibatkan dua orang lain, yaitu dua eksekutor yang mereka bayar. Pihak kepolisian langsung mengejar dua eksekutor itu dan menjatuhkan hukuman kepada 4 orang yang terlibat dengan hukuman mati. Itu dia sobat, cerita eksekusi yang dilakukan oleh Aulia serta anaknya Kelvin dengan latar belakang hutang piutang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Silakan tinggalkan komentar di bawah.